Halo semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Kali ini aku mau membahas mengenai resolusi sehat tahun 2023. Sebelum masuk ke dalam resolusi sehatnya, boleh dong subscribe dulu YouTube channel Roy and Sarah. Dan jangan lupa ya, tekan tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video edukasi seperti ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke semuanya, kali ini aku mau membahas mengenai resolusi sehat 2023. Nggak terasa ya 2022 ini mau berakhir. Nah, kalian sudah punya resolusi sehat belum? Kalau belum, aku kasih bantuan supaya kalian bisa menulis nih. Kalian bikin catatan ya, supaya tahun 2023 kalian jadi lebih sehat. Oke, yang pertama adalah berolahraga secara rutin. Hayo, kalian 2022 ini sudah mulai aktif olahraga atau belum? Kalau belum, yuk sama-sama ya kita olahraga. Satu minggu usahakan 3-5 kali untuk berolahraga. Waktunya minimal 30 menit gitu ya. Jangan sampai, oh tadi dokter Sarah bilang aku harus olahraga, jadi aku akan gempur habis-habisan 2 jam olahraga, muter keliling komplek dari sini sampai ujung komplekku yang lain kayak gitu. Waduh, jangan ya. Kalau kamu gempur habis-habisan di satu hari, kemudian besoknya kalian akan kecapean, badannya langsung pegel-pegel, apalagi yang nggak pernah olahraga gitu ya. Terus kalian jadi mogok olahraga. Nah, olahraga itu harus adaptasi ya. Tubuh kalian tuh bukan robot. Jadi kalau misalnya belum pernah olahraga, ya mulai pelan-pelan. Mungkin bisa stretching dulu ototnya, gerak-gerakan santai gitu ya. Kalau kalian sudah lebih terbiasa, boleh misalnya jalan kaki, keliling komplek kayak gitu ya. Kemudian kalau udah jalan kaki dirasa lebih nyaman, mungkin ditambah speednya gitu ya, atau sampai berlari. Kalau misalnya kalian punya sepeda, jangan dianggurin gitu ya. Kalian boleh sepeda santai kayak gitu ya, sehingga bisa tuh terbakar kalori-kalorinya. Kemudian kalau kalian bisa berenang, ya berenang ya. Dulu aku tuh nggak pernah bisa berenang sampai umur 32 tahun, dan baru nih kali ini aku bisa berenang. Wah, puji Tuhan. Dengan bisa berenang, nah jadinya kalau setiap kali ke hotel staycation maunya berenang terus gitu ya. Jadi kalian nggak ada kata terlambat untuk bisa melakukan satu olahraga tertentu kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua, kita masuk resolusi yang kedua, yaitu makan makanan yang sehat. Oke, jadi kalian udah tahu ya sumber yang kita butuhkan itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral gitu ya. Nah, karbohidrat bisa dari mana saja ya, dari misalnya nasi, roti, mie gitu ya. Boleh kalian masih makan karbohidrat tuh masih boleh. Tetapi pilihlah karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah, oatmeal gitu ya, mungkin kentang, ubi gitu. Nah, dengan pilihan-pilihan karbohidrat kompleks, kalian itu lebih bisa mencegah kadar gula dalam tubuh kalian itu tidak naik signifikan atau tidak langsung melonjak naik. Jadi kalau kalian masih suka minum manis-manis, sirup, teh manis, boba, susu kopi kekinian dengan gula yang banyak, nah tahun 2023 kalian harus kurangin ya. Oke, nah tadi tentang karbohidrat. Sekarang mengenai protein dan lemak. Nah, protein kita tahu ada 2 ya, protein hewani dan nabati. Untuk protein ini harus dikonsumsi dengan seimbang. Tapi pengolahannya nih, kalau kalian misalnya deep frying atau goreng dengan minyak yang banyak, misalnya jadi ayam goreng tepung atau misalnya tempe mendoan itu ya, menjadi kurang baik bagi tubuh kita. Nih misalnya yang pakai tepung-tepungan yang terlalu banyak gitu ya, kayak ayam goreng tepung, tempe mendoan, atau misalnya tahu yang dibungkus pakai tepung gitu ya, itu kan akan meningkatkan ikan tepung itu mengandung karbohidrat gitu, jadi akan meningkatkan gula juga, trigliserid juga karena digoreng kayak gitu ya. Kolesterol kalian nanti akan menjadi meningkat. Kan kita mau sehat di tahun 2023 gitu ya, supaya kolesterol kita itu tetap dalam kondisi normal.
Oke, karena untuk kolesterol, gula gitu ya, itu nggak mandang usia, asam urat juga nggak mandang usia ya. Kalau kalian sudah pernah tonton videoku sebelumnya mengenai gula dan asam urat, itu bisa terjadi pada siapa saja, tidak hanya orang tua gitu ya, tetapi anak muda itu pun juga aku pernah dapat pasien dengan angka kolesterol dan asam uratnya itu tinggi-tinggi sekali kayak gitu, karena ya dari kebiasaan makanan mereka yang kurang baik. Misalnya makan jeroan, makan daging-daging dengan lemak kayak gitu ya, itu bisa dua-duanya meningkatkan kolesterol dan juga asam urat. Resolusi yang ketiga ini, ganti minuman-minuman manis kalian menjadi air putih. Paling bagus ya air putih saja, 2 liter sehari ya. Kalau kalian nih masih muda gitu ya, kalian masih tubuhnya bagus, minum 2 liter setiap hari sih masih oke gitu ya. Apalagi kalau kalian tadi dibarengi dengan olahraga dan juga makan makanan yang sehat gitu. Kalau kalian pernah tahu piramida makanan gitu ya, itu paling bawahnya adalah minum air putih 8 gelas sehari atau setara 2 liter. Kalau misalnya di luar sana kayak di online shop gitu ya, di toko-toko kan ada tuh botol-botol minuman yang gede-gede banget gitu ya, tapi dia dihias dengan cantik-cantik, lucu-lucu, ada stiker-stikernya. Terus ada penanda tuh, misalnya di jam sekian kalian harus sudah minum berapa mililiter gitu ya. Nah, itu bisa terpantau kalian dalam sehari sudah minum sampai 2 liter atau belum. Oke, next yang keempat, resolusi sehat kita adalah tidur yang cukup gitu ya. Siapa nih yang masih suka begadang, alasannya ngerjain tugas, alasannya masih banyak kerjaan, alasannya mau nonton bola gitu ya. Nah, jangan lagi ya. Untuk orang dewasa, cukupkan tidur kalian 7-8 jam sehari. Supaya apa? Supaya tubuh kalian itu bisa istirahat. Kan dari pagi sampai siang kalian udah kerja. Tubuh kalian butuh istirahat. Supaya bisa restore tuh. Jadi pada saat besok bangun pagi, tubuh kalian tuh lebih segar gitu ya. Kemudian hormon-hormon yang berproduksi dan aktif di malam hari itu bisa dapat bekerja secara baik. Dan kita lanjut ke resolusi yang kelima, yaitu kelola stres. Nah, stres, setiap orang pasti punya pemikiran sendiri gitu ya, kecemasannya sendiri. Mungkin memikirkan skripsi yang belum kelar, mungkin mikirin tugas deadline gitu ya. Tetapi bagaimana cara kita supaya stres itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari? Aku punya pasien, pada saat dia datang, dia tuh keluhannya sakit-sakit di seluruh badannya, perutnya sakit, sesak nafas gitu ya, pokoknya rasanya nggak enak di seluruh tubuhnya. Pada saat aku periksa, semuanya dalam kondisi batas normal. Artinya kalau pada saat diperiksa perutnya fine, gak ada masalah. Detak jantungnya sebenarnya agak cepat, tapi itu karena dari kecemasannya. Dan dia mengaku bahwa dia memang cemas, dan cemasnya itu sudah berlebihan. Seperti itu. Nah, kalau orang yang cemasnya berlebihan akan mengganggu kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Jadi nggak bisa tidur dengan nyenyak, semua jadi pemikirannya dia gitu ya, sehingga dia nggak dapat beraktivitas dengan baik gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola stres kita? Kalaupun kalian saat ini dalam kondisi stres atau mungkin ada kecemasan yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, aku saranin kalian untuk konsultasi dengan psikiater atau psikolog, karena dengan dua profesi tersebut dapat membantu kalian untuk mengatasi kondisi psikis kalian. Oke. Kemudian kita lanjut ke resolusi yang keenam, yaitu stop rokok dan konsumsi alkohol. Stop rokok itu sudah banyak ya dicanangkan oleh pemerintah maupun dari organisasi kayak gitu, karena memang toksin-toksin dari rokoknya itu dapat mengganggu kesehatan gitu ya. Kalau kalian beli rokok gitu kan, pasti di kemasannya ada tulisan tuh dapat menyebabkan penyakit jantung gitu ya, sampai impotensi, kematian, sehingga kalian harus berhenti ngerokok. Dan alkohol harus di stop, karena alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada liver gitu ya, jadi bisa menyebabkan hepatitis karena alkoholik. Jadi segitu dulu video aku mengenai resolusi sehat 2023. Ada 6 ya yang bisa kalian ikuti. Kalian sudah catat kan? Semoga kalian bisa terapkan ke 6-6-nya, sehingga di tahun 2023 ini kita menjadi lebih sehat, tidak gampang sakit.
Oke, sampai ketemu di video kita berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau kalian misalnya suka dengan video ini, share ya ke teman-teman lainnya supaya mereka pun memiliki resolusi sehat, kita bisa terapkan sama-sama. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas sama-sama. See you on the next video. Bye-bye. God bless you.